Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara bersyukur ketika kita boleh menghampiri Tuhan di dalam hidup kita? Menghampiri Tuhan merupakan hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu marilah kita selalu bersukacita dan merindukan boleh menghampiri hadirat-Nya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Bagaimana kita mengukur apa yang ada sangat dipengaruhi oleh persepsi kita. Dan persepsi kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Dan segala sesuatu yang kita tidak lihat dan kita tidak dengar, seringkali lama-kelamaan menjadi tidak begitu signifikan. Bahkan bisa kita abaikan. Saudara, demikian juga sikap kita kepada Tuhan. Kita tahu bersama, kita tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata. Bagaimanakah sikap kita kepada Tuhan? Kita sebagai orang Kristen sering mengatakan kalimat, "Di hadirat-Mu ya Tuhan." Saudara, apakah makna bagi kita ketika kita berkata di hadirat-Mu? Terkait sejauh mana kita mengenal Tuhan Allah kita. Mari kita membaca Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai dengan 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Allah ketika berbicara dengan umat-Nya, maka Ia berbicara melalui orang yang Dia pilih. Dan melalui orang itu, Allah berfirman kepada umat-Nya. Dalam hal ini, Tuhan memakai Musa dan Harun untuk berbicara kepada umat-Nya. Namun kali ini Tuhan ingin berbicara langsung dengan umat-Nya. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, manifestasi kehadiran Tuhan itu sangat dahsyat. Kita bisa membaca di ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Saudara, inilah fenomena yang terjadi ketika Allah menyatakan diri kepada umat Tuhan. Allah yang menyatakan diri adalah Allah yang maha besar. Oleh karena itu manifestasi kehadiran Tuhan adalah sebuah manifestasi yang sangat dahsyat, yang amat menakutkan. Saudara, itulah hadirat Tuhan. Oleh karena itu ketika hari ini kita boleh datang di dalam hadirat-Nya, dan kita boleh mengalami keindahan dan anugerah-Nya. Saudara, bukankah semata-mata karena kasih Tuhan yang mengundang kita di dalam Yesus Kristus? Karena firman Allah dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu maha besar,
Namun dia mau menyatakan diri. Ketika Yesus Kristus merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Bahkan untuk supaya kita bisa datang kepada Tuhan di dalam kekudusan, Kristus mati ke salib. Menanggung seluruh dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 14-16 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita telah mendapat kasih karunia, sehingga kita diundang menghampiri hadirat Tuhan di dalam tahta kasih karunia-Nya. Marilah kita dengan sukacita, dengan penuh semangat, boleh menghampiri Dia, menyembah Dia. Namun, kita tetap harus sadar, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu, ketika kita datang kepada Dia, kita datang dengan penuh hormat, di dalam kekudusan, menyembah Dia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, ketika kita boleh mendengar firman Tuhan, itu merupakan hak istimewa. Saudara, dalam ayat 19 dikatakan, mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Saudara, Allah sendiri yang ingin berbicara langsung dengan umat Tuhan. Supaya umat Tuhan itu tahu betapa berharganya ketika Allah berfirman. Ketika Allah ingin berfirman kepada umat Tuhan, sesungguhnya bagi umat Tuhan, itu merupakan hak istimewa mereka boleh mendengarkan Tuhan. Jikalau tidak, maka umat Tuhan itu akan mati. Karena Allah menyatakan dirinya. Saudara, hari ini, sebagai orang percaya, kita sering mendengar firman Tuhan. Kita sering mendengar uraian firman Tuhan. Namun apakah kita memiliki sikap hati yang bersyukur boleh mendengar firman Tuhan dan kita diberkati? Apakah kita punya sikap hati ketika mendengar firman Tuhan dengan rasa hormat? Karena melalui firman-Nya Allah menyatakan diri. Dan kita mengalami berkat dari firman-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan merupakan hak istimewa bagi kita. Karena Tuhan sendiri, Dia mau berbicara kepada kita. Dia yang maha besar. Dia yang dahsyat itu. Dia mau berbicara kepada kita. Yang begitu lemah, yang begitu rendah. Semua karena hak kasih karunia Tuhan kepada kita. Yang ketiga, firman Tuhan mau mengajar kepada kita. Tuhan hendak mengajar umat Tuhan untuk menghormati Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Ayat 20 berkata, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Saudara, mengapa Allah harus berbicara langsung kepada umatnya? Karena Tuhan ingin mengajar umatnya, supaya umatnya jangan menganggap enteng firman Tuhan. Karena di balik firman Tuhan itu, ada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahsyat yang berbicara. Tuhan yang patut dihormati, karena Dia pencipta segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan ingin mengajar kepada kita, agar kita menghormati Tuhan, dengan mentaati firman-Nya.
Ketika kita tidak mentaati firman-Nya, kita tidak sedang menghormati Tuhan. Ketika kita tidak mentaati firman-Nya, kita tidak sedang menghormati firman-Nya. Dan ketika kita tidak menghormati firman-Nya, kita tidak menghargai Allah yang menyatakan diri kepada kita. Allah yang menyatakan diri kepada kita adalah Allah yang maha besar. Allah yang maha dahsyat. Namun Allah, karena Dia mengasihi kita, maka Dia menyatakan diri melalui firman-Nya. Oleh karena itu, saudara, mari menghormati Tuhan dengan mentaati firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Seringkali kami menganggap sepi, bahkan kami kurang menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Namun dari firman Tuhan hari ini, kami disadarkan, Tuhan, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu besar, Engkau begitu mulia, sehingga kami harus belajar menghormati Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga belajar hari ini. Ketika kami boleh mendengar firman-Mu, sebetulnya kami mendapat kasih karunia. Karena firman-Mu merupakan penyataan Engkau ya Tuhan kepada kami. Dan ketika kami menghormati Engkau, maka kami akan mentaati firman-Mu. Ketika kami mentaati firman-Mu, kami sedang menghargai Tuhan, Engkau yang menyatakan diri kepada kami karena kasih-Mu. Tuhan, tolong kepada kami, sebagai orang-orang percaya, selalu rindu mendengar firman-Mu, selalu rindu melakukan firman-Mu dengan rasa hormat kepada Tuhan dan rasa kasih kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.